ekspresif dan tampak licik ya. Menurut gua ini juga sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Kira-kira menurut lo apa yang perlu di repair? Halo Hunters, welcome back to my channel In The Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing dan review action figure yang karakter villainnya ini masih tetap kelihatan keren karena didongkrak sama TV seriesnya, yaitu The Penguin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Dalam The Batman karya Matt Reeves tahun 2022, The Penguin diperankan oleh Colin Farrell sebagai Oswald Cobblepot. Karakternya ini ditampilkan sebagai mafia kelas menengah yang bekerja di bawah Falcone. Penampilannya lebih realistis dan kasar, meninggalkan ciri khas klasik seperti payung, topi tinggi, dan jas elegan ala Tim Burton. Penguin di sini lebih oportunis yang menunggu waktu untuk mengambil alih kekuasaan dalam dunia kejahatan Gotham. Meskipun nggak menjadi antagonis utama, karakternya tetap memainkan peran penting dalam dinamika kriminal di Gotham, memberikan ekspektasi bahwa dia akan memiliki peran lebih besar di masa depan. Di serial The Penguin yang tayang di HBO Max, ceritanya The Penguin ini berfokus pada pengaruh besar yang mulai dibangun oleh Oz pasca kematian Falcone dan ambisinya untuk menguasai dunia kriminal Gotham yang kini chaos setelah kejadian The Batman. Oz harus berhadapan dengan berbagai ancaman, termasuk keluarga Falcone yang dipimpin oleh Sofia Falcone, serta keluarga Maroni yang mulai kembali berkuasa. Serial ini menggambarkan kebangkitan The Penguin sebagai salah satu penguasa utama Gotham, menawarkan cerita yang lebih mendetail tentang proses pengambil alihan kekuasaan oleh Oz. Dengan format 8 episode, The Penguin menggali lebih jauh karakter Oz yang licik namun cerdas dalam memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Gotham. Serial ini juga mengeksplorasi hubungannya dengan berbagai karakter baru, termasuk Sofia Falcone dan Salvatore Maroni, dibuat oleh Lauren Lefranc dan disutradarai oleh Craig Zobel. Cerita ini menambah kedalaman dunia Gotham yang diciptakan oleh Matt Reeves dan berfungsi sebagai penghubung antara The Batman dan sequel yang akan datang. Itu adalah backstory The Penguin dari Matt Reeves Batman Universe. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dengan TV seriesnya? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. I got you! Take that, you friggin' psycho! I got you! Oke, lanjut aja, kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya. Dari segi estetik, DC Multiverse ini masih sama dan memang selalu didominasi dengan warna primer hitam dan aksen warna biru sesuai dengan brandnya DC Multiverse. Kita bisa lihat di sini udah jelas banget action figure The Penguin-nya kelihatan di bagian depannya. Dan untuk bagian sisi samping kanannya ada logo DC Multiverse dan juga nama karakter The Penguin. Dan di sisi samping kirinya terlihat fontnya ini lebih besar dengan logo Batman yang berwarna merah di atasnya. Dan di bagian belakangnya ada photo work dengan tema Noah yang mendominasi dan memperlihatkan The Penguin sedang memegang payung. Yang sayangnya ini payungnya nggak ada. Dan juga di bawahnya ada informasi lainnya dan ada beberapa action figure lainnya yang bisa lo koleksi. Overall, dari segi estetik dan tampilan desainnya ini udah oke ya, walaupun masih sama-sama aja desainnya sama rilisan DC Multiverse lainnya. Oke, sekarang gue langsung unboxing ya Hunters, seperti apakah detailnya. Nah, untuk detail dan proporsinya ini kita bisa lihat ini memang keren banget ya. Ini sangat merepresentasikan The Penguin yang diperankan oleh Colin Farrell dengan makeup yang membuatnya sangat jauh berbeda. Oke, gua mau mulai dari head sculpt-nya dulu. Untuk detailnya ini memang mirip banget ya dengan garis-garis kerutan dan bekas-bekas luka di wajahnya The Penguin ini. Dari bentuk bibirnya dan juga matanya yang melihat ke sampingnya pun ini terlihat membuat tampilan ini semakin ekspresif dan tampak licik ya. Namun sebenarnya agak kurang juga sih tampilan matanya. Kenapa harus dibikin ngelirik gitu ya? Meskipun seperti kata gua tadi, ini memang terlihat ekspresif. Di bagian rambutnya pun warnanya hitam kelam karena seharusnya rambut bagian atasnya ini memang lebih tipis ya. Dan kita bisa lihat di kerah kemeja dan dasinya. Sculptingnya ini udah oke. Dan bagian mantelnya ini juga udah cukup detail ya. Warna mantelnya ini biru dongker. Di bagian torsonya pun lengkap dengan ornamennya, ada kancing, stitching dan bagian lipatan-lipatannya ini. Dan juga ada bentuk detail kancing di bagian pergelangan tangannya.
Dan bagian belakangnya pun juga sama. Banyak lekukan yang membuat mantle ini terlihat jatuhnya alami dan realistis. Sayangnya, walaupun begitu, ternyata paint jobnya ini menurut gua agak kurang ya, karena masih terlihat glossy dan masih terkesan soft plastic dan mungkin bisa di-adjust sedikit biar makin terkesan realistis. Nah, overall untuk proporsi dan detail The Penguin ini udah cukup buat gua ya, walaupun ini seharusnya masih bisa diimprovisasi lagi sama McFarlane. Kira-kira menurut lo apa yang perlu di-repaint? Lo bisa komen di bawah ini ya, Hunters. Oke, untuk artikulasinya, ini artikulasi di bagian kepalanya kita bisa lihat di sini. Ini bisa diputar kanan, kiri, 360 derajat juga bisa. Dan motion range atas bawahnya masih terbatas ya Hunters, jadi ini masih kurang. Terus untuk di bagian tangannya ini bisa 90 derajat ke samping. Ini juga udah butterfly joint shouldernya bisa diputar-putar. Ada juga artikulasi di bagian bicepnya yang bisa diputar-putar. Terus ini sayangnya nggak double joint ya, jadinya hanya bisa ditekuk sampai segini aja. Dan untuk bagian pergelangan tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Nah, untuk torsonya sendiri ini juga benar-benar terbatas ya Hunters, hanya bisa digerakin di bagian lower torsonya aja. Kita bisa lihat di bagian kakinya ini juga bisa ditekuk majunya segini, ke belakangnya segini, masih terbatas ya. Dan karena ini juga nggak double joint, jadi sendi di lututnya pun hanya bisa ditekuk sampai segini aja. Dan ini jointnya agak keras ya Hunters, jadi gua saranin pelan-pelan buat nekuknya. Dan bagian pergelangan kaki atau ankle-nya ini bisa diputar 360 derajat, tekuk ke depan dan belakang, dan ujung sepatu pantofelnya pun juga bisa ditekuk untuk mempermudah pose. Juga kita bisa lihat di sini ada lubang untuk stand base-nya ya. Overall untuk artikulasinya ini sangat terbatas ya Hunters, meskipun beberapa masih enak ditekuk, namun joint articulation-nya ini masih sangat keras, terutama di bagian lututnya. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gua dapat 2 buah tangan pengganti, dan sayangnya nggak dikasih senjatanya. Padahal di film The Penguin sendiri atau di film The Batman dia juga punya senjata semacam Uzi atau MP50. Dan ada juga gue dapat biocardnya. Nih di sini ada artwork yang foto worknya ini sinematik sama kayak di box artnya. Terus ini gue dapat stand base standarnya DC Multiverse ini yang berwarna hitam. Overall kalau untuk aksesorisnya ini menurut gue ya ini masih standar banget. By the way Hunters, gue suka foto-foto McFarlane DC Multiverse The Penguin ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya. Ini masuknya ke skala 7 inch, yaitu 1/10. Kalau ini gue bandingin sama Batman Robert Pattinson-nya, ini jadi kelihatan perbedaannya. Walaupun tipis, tapi tetap The Batman-nya yang lebih tinggi. Oh iya, ini senjatanya Oz atau The Penguin ini dijual terpisah ya. Gua pakai ammunition pack-nya dari McFarlane juga. Gimana Hunters? Menurut lo udah cukup oke nggak The Penguin ini? Sosok yang licik dan benar-benar villain yang bermuka dua ini. Nah, overall dari segi tampilan keseluruhannya, McFarlane DC Multiverse The Penguin dari Wave The Batman ini udah cukup keren ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gua highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on The Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter The Penguin dari Wave The Batman ini, gue cukup rekomendasikan lo aja punya ya Hunters buat ngelengkapin koleksi villain Batman lo. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Jelas karena tampilannya ini mirip sama Colin Farrell di The Penguin. Dan proporsinya juga udah oke menurut gue ya Hunters. Apalagi kalau udah disandingin dengan action figure The Batman-nya juga. Dan dari distribusi bobotnya udah cukup stabil, nggak bikin dia gampang jatuh kalau pose berdiri tanpa stand base-nya. Dan ada beberapa yang gue kurang suka. Satu, di paint job bagian mantelnya ini terlalu mengkilat. Seharusnya warnanya pakai matte black atau biru dongker ya, biar terkesan realistik. Meskipun head sculpt-nya ini udah oke dan detail, sayangnya tampilan mata pada head sculpt-nya ini kurang oke karena seakan-akan matanya ini melihat ke samping atau side eyes. Ya memang bikin dia terlihat seperti tampak hidup dan ekspresif ya, tapi rasanya kurang aja menurut gua. Bikin dia kelihatan nggak fokus. Terus nggak ada aksesoris senjata ya, karena beberapa waktu lalu sempat McFarlane dilarang oleh pihak Warner Bros. Agar semua produksi DC Multiverse tidak boleh memiliki senjata api di setiap perilisannya. Tapi sayangnya kita juga nggak dapat payung hitam seperti di box artnya ya. Kok gitu McFarlane?
Terus nggak ada aksesoris lainnya yang menjadi daya tarik untuk The Penguin ini kecuali gestur tangan penggantinya yang menurut gua ini juga sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Dan untuk harganya ini gua beli di harga kisaran 100.000 sampai 200.000-an ya Hunters. Dan yang pastinya ini sih terjangkau banget buat lo yang mau mengkoleksi action figure villain dari Wave the Batman ini ya. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Atau mungkin lo juga bisa cek link di deskripsi di bawah ini ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.